alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala al-musannifu rahimahullah bi'ulumihi fid dharaini amin. Intafaddola alaika bitaubati famin fadlihi ta'ala tubta ilaihi. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang sholat. Jadi kalau sholat Anda, setelah sholat Anda masih berbuat dosa, berarti Anda diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mendurhakai. Jadi kita sudah diberi nikmat sholat, tapi setelah sholat kok masih berbuat maksiat, itu berarti kita mendurhakai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Hasan Asyadili diserbu oleh fuqaha Mesir. Jadi tujuannya untuk ngetes bahwa apa betul Syekh Abu Hasan Asyadili ini wali benar apa tidak. Ketika sudah nyampe depan rumah, Syekh Abu Hasan Asyadili tahu bahwa tujuan fuqaha ini, ahli fikih ini datang untuk ngetes beli. Maka ketika baru sampai depan masuk pintu rumah, Abu Hasan Asyadili dawuhnya begini, hal sholaitum qotan, apakah kalian semua ini sudah pernah sholat? Pertanyaan itu kan aneh. Ada, kalau di sini apa ya? Berarti apa? MUI, kayak MUI, semacam MUI. Itu datang ke suatu ulama terus ditanya, apakah kalian semua ini pernah sholat? Itu kan pertanyaan aneh. Maka yang dimaksud sholat itu as-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Jika kita sudah sholat berarti posisinya pasti tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau tidak berarti ada yang salah dalam sholat kita. Tujuan sholat kita ada yang salah. Intafaddola alaika bitaubati faman fadlihi. Intafaddola, apabila kamu diberi anugerah alaika kepada dirimu bitaubati dengan tobat, famin fadlihi, maka itu adalah anugerah yang diberikan kepada Allah kepada dirimu. Jadi ketika kita itu diberi anugerah oleh Allah berupa tobat, itu termasuk kita itu sudah mendapat anugerah yang luar biasa. Maka tubta ilaihi, maka tobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tobat itu terus menerus. Tobat itu bukan sekali dua kali, tapi terus menerus. Jadi tadi berbuat salah tobat, nanti berbuat salah tobat lagi, terus. Maka tobat itu adalah intinya menyesali apa yang kita lakukan kemarin atau tadi atau yang intinya itu. Maka berjanji tidak mengulangi. Itu taubat. Maka ketika kita sudah menyesali, kita berjanji tidak mengulangi, itu namanya taubat. Seandainya nanti kita kok mengulangi lagi, berarti kita taubatlah. Wa innaka tutnibu sab'ina sanata fatatubu ilaihi fi nafsin wahid. Wa innaka temestune sira tutnibu, itu kita itu melakukan dosa sab'ina sanata 70 tahun. Selama 70 tahun itu kita melakukan dosa yang enggak henti-hentinya. Fatubu ilaihi fi nafsin wahid. Tapi kita tobat itu hanya dengan satu tarikan nafas. Bayangkan coba, dosa 70 tahun, tobatnya hanya satu tarikan nafas, astagfirullahaladzim. Tapi betul-betul menjiwai. Kita
berjanji tidak akan berbuat lagi. Itu dahsyat itu. Selama 70 tahun kita berbuat dosa, tobatnya hanya satu tarikan nafas. Hanya satu tarikan. Fayamhu ma'amil tahu fi tilkal muddati. Fayamhu maka busa itu apa? Menghapus. Ma'alim tahu fi tilkal muddati, dari apa yang kita kerjakan sepanjang tadi 70 tahun. Jadi ketika kita itu mau bertobat, dosa kita itu selama 70 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka Allah itu kalau datang dengan Rahman Rahimnya, itu dosa sebesar apapun bagi Allah tidak ada apa-apanya. Maka tetap tobat terus. Jadi kemarin ini tobat lagi, enggak apa-apa. Nah, tobat itu juga perlu belajar. Orang selama 70 tahun dia ingkar kepada Allah, terus dia tobat masuk Islam, mati otomatis masuk surga. Di surga selama-lama. Mestinya logikanya, mestinya dia di surga cuma sehari. Karena apa? Dia 70 tahun itu berbuat maksiat. Tapi sebaliknya, seorang 70 tahun iman, besok mati, dia ingkar kepada Allah, maka dia masuk neraka selama. Lu coba bayangkan, kalau kita mau hitung-hitungan kan begitu mestinya. Karena apa? Dalam lafaz ingkar la ilaha illallah itu mengandung sesuatu yang berarti kalau ingkar ya ingkar selamanya. Surga itu diciptakan untuk orang yang iman kepada Allah selama-lamanya. Walaupun di dunia dia hanya iman 1 hari. Bayangkan coba, kurang apa ya? Kurang gimana Allah itu sama hambanya. Nah, maka taubat itu terus menerus, jangan sampai tiap hari tobat. At-taibu minat dzanbi kaman la dzanba lahu. At-taibu utawi wong kang tobat minat dzanbi dari dosa, kaman itu kaya orang la dzanba yang tidak punya dosa. Jadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia tobat itu sama sekali dosanya dia. Berarti dia tidak punya dosa. Padahal selama 70 tahun dia berbuat dosa. Tobatnya sehari dihapus semua. Fal mu'minu kullama dzakara bahu khazan. Fal mu'minu mongko utawi wong mukmin, orang mukmin itu kullama dzakara bahu khazan. Ketika dia ingat, orang mukmin adalah ketika dia mengingat dosa-dosanya, dia merasa susah atau bersedih. Wa kullama dzakara ta'atahu farahan, ketika dia mengingat taatnya maka dia gembira. Ciri orang mukmin itu begitu. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang mukmin, maka ketika kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita bersedih. Tapi ketika mengingat ketaatan kita yang kepada Allah, kita bergembira. Itu ciri khas mukmin itu begitu. Qala Luqman al-Hakim. Luqman Hakim berkata, al-mu'minu lahu qalbani yarju bi ahadihima wa yukhafu bi akhar. Jadi orang mukmin itu punya dua hati. Ya. Orang mukmin itu punya dua hati. Yarju bi ahadihima wa yukhafu bi akhar. Yang pertama itu hati yang pertama itu yang ada hanya pengharapan. Jadi yang ada hanya pengharapan. Arep-arep kalau bahasa Jawanya arep-arep pengharapan. Wa yukhafu bi akhar. Dan yang hati yang satu adalah yang ada hanya takut kepada Allah.
Yang pertama itu berharap kepada Allah, yang kedua takut kepada Allah. Itu orang mukmin itu punya dua hati. Jadi yang pertama dia punya harapan kepada Allah, yang kedua dia di hatinya takut kepada Allah. Yarju qabulu amalihi. Dia yang pertama hatinya mempunyai harapan kepada Allah, yaitu harapan apa? Harapan diterima amalnya. Jadi amal-amalnya yang sudah dilakukan mulai dia balik sampai sekarang itu, dia punya pengharapan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhafu an la yuqbala minhu. Dan yang hati yang lain dia mempunyai ketakutan an la yuqbala, bahwa amalnya tidak diterima. Jadi orang mukmin itu punya dua hati. Ini ciri khas orang mukmin. Yang pertama, hatinya itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatinya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri khas mukmin. Lawuzina khaufal mu'min wa raja'ahu la tidak. Jadi lawuzina ketika ditimbang, kan orang mukmin itu punya dua hati. Yang pertama isinya pengharapan kepada Allah, yang kedua punya rasa hatinya yang ada itu hanya takut kepada lauzina al khaufu al lauzina khaufal mukmin. Nah, ketika ditimbang antara takutnya orang mukmin tadi, waroja'uhu dan harapannya. Jadi orang mukmin itu punya dua hati. Yang pertama dia punya roja atau pengharapan, dan yang kedua punya takut kepada Allah. Nah, itu ketika ditimbang, tidak harus imbang, tidak boleh jomplang salah satunya. Itu standarnya ketika ditimbang antara khauf dan rojanya itu harus sah. Di posisinya tidak boleh berat sebelah, atau karena kalau kebanyakan takut juga nggak bagus, kebanyakan pengharapan juga nggak, harus seimbang. Jadi antara takutnya dia kepada Allah dan pengharapannya kepada Allah harus seimbang. Waman arodal jam'ah, waman utawi sapane wong iku aroda itu menginginkan al jam'ah ing kumpul. Jadi barang siapa yang menginginkan kumpul dengan Allah Subhanahu wa taala biqiyami awamirillahi, maka harus selalu melakukan atau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Jadi barang siapa yang ingin selalu bersama Allah, ya mau tidak mau ya harus taat perintah. Itu sudah. Maka satu lagi bahwa pengharapan. Jadi kita itu boleh mengharap. Ketika kita melakukan dosa, punya pengharapan Allah mengampuni. Jadi itu pengharapan. Maka jangan pesimis. Jangan waduh saya sudah sering melakukan, udah tobat lagi tuh. Jangan. Maka Allah itu ana indah dunia. Saya itu menurut prasangka kamu. Allah itu kalau Anda curiga, Anda suudoni, ya Allah suudon kepada kita. Kalau kita husnudon kepada Allah, ya Allah husnu, maka selalu husnudon kepada Allah. Jadi dua hati ini harus seimbang. Lah yang susah ini seimbang. Jadi takutnya kebangetan juga jangan, pengharapannya kebangetan juga jangan. Yang susah ini seimbang. Lah selalu di tengah ini susah. Jadi apabila rasa takut seorang mukmin itu muncul, maka pengharapannya tidak akan kelihatan. Jadi seandainya hati kita ini diisi oleh takut kepada Allah, diisi takut kepada Allah saja, itu pengharapan kita kepada Allah itu akan hilang.
pengharapan kita kepada Allah akan hilang. Atau sebaliknya, hati kita ini yang ada harapan Allah, pokoknya Allah itu, nah itu akhirnya kebablasan, nggak punya takut kepada Allah. Jadi harus seimbang antara pengharapan kita sama takut kita kepada Allah, itu harus seimbang. Jadi barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, menuju dengan Allah jalannya, ia harus mentaati perintah-perintahnya. Nggak bisa tidak. Maka apa yang kita lakukan itu posisinya kita hanya jadi hamba. Jadi kita ini ya menuju kepada Allah ini ya pokoknya disuruh sujud ya sujud, disuruh apa ya nggak usah banyak protes. Sebenarnya itu. Idza ittala'at ala zaujatika bi khiyanati fa innaka taqdubu 'alayha. Jadi ketika istri kita itu khianat, nah ini ketika istri itu khianat kepada kita, tentu kita akan marah, pasti itu ya, kita akan. Begitu juga nafsu kita ini sudah berkhianat kepada kita, mestinya kita itu marah sama nafsu. Paham nggak ini? Jadi ketika istri itu khianat kepada kita, pasti kita marah, dan mungkin sampai menceraikan. Mestinya kita sama nafsu kita itu harus marah, karena seumur-umur itu kita dikelabui oleh nafsu kita sendiri. Nah, cuman manusia itu suka mengkambing hitamkan setan. Wah ini setannya banyak, enggak, sebenarnya setan ya ada bagian. Setan itu eksternal, kalau bahasa flash disknya itu apa, bahasa RAM itu eksternal dia. Kalau nafsu itu internal kita. Maka kayak puasa kemarin itu hadisnya jelas bahwa puasa itu setan dibelenggu. Tapi masih banyak puasa-puasa itu orang yang melakukan kemungkaran, kekejian, itu berarti gimana itu? Itu bukan setan tapi nafsu kita. Sebenarnya yang masalah itu nafsu kita. Nah, cuman kita itu suka mengkambing hitamkan setan. Setan itu selalu dibawa-bawa terus. Wajma'u qola'ah. Jadi orang-orang yang berakal dikumpulkan itu sepakat apabila ada seorang wanita yang berkhianat pada suaminya, maka suami itu boleh mengembalikan istrinya kepada orang tuanya. Maka nafsu kita itu diibaratkan seperti istri kita. Kalau dia khianat berarti kita sama. Nafsu kita itu sudah berkhianat kepada kita itu berkali-kali, tapi kita masih santai-santai saja. Nah itu perlu bertanya sendiri dalam hati kita masing-masing. Kenapa kok begitu? Itu kenapa? Wa kadzalika nafsaka qad khanatika fi umrika wa ajma'al uqala'i ala zawjata ala anna zawjata idza khanati la yamnu zawjaha bal yutaliqha. Maka kadang sampai ketika istri itu berkhianat, boleh kita mencerai. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aktsara ma yudkhalun nasul jannah. Ini Rasul ditanya oleh sahabat, ma aktsaru ma yudkhalun nasul jannah. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah bahwa ya Rasul, perkara apa saja yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Aksaruma yudkhalun nasul jannah. Perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Faqala, maka dawuh sabda Rasulullah alaihi salam, at-taqwa wa husnul khuluq. Jadi yang pertama,
orang yang paling banyak masuk surga, perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu adalah takwa kepada Allah dan bagus budi pekerti. Jadi perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluqi. Jadi akhlaknya baik. Ini yang paling banyak ya. Faqila lahu fama aksaru ma yudkhilu an-nasa an-nar. Terus sahabat tadi bertanya lagi, fama aksaru, terus apa yang paling banyak, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Faqala, maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwafan. Jadi perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah ajwafa, dua lubang. Ajwafan itu dua lubang. Yang pertama alfamu, rupane cangkem atau mulut, wal farju, dan farji, kemaluan. Jadi dua lubang ini yang menyebabkan nanti manusia itu banyak masuk neraka. Maka perlu dijaganya dua lubang ini itu salah satu. Jadi yang pertama mulut, yang kedua farji. Ini memang dua-duanya susah dikendalikan. Dua-duanya susah dikendalikan. Orang itu awalnya ngobrol biasa, ngobrol, lama-lama omongannya nyindir orang, ngerasain orang. Nah itu mulut. Sama dengan farji itu sama juga. Awalnya iseng macam-macam, itu lama-lama kejadian. Awalnya hanya chatting-chattingan di Facebook, di ini, di mana-mana, akhirnya kejadian, ketemuan, berlanjut. Nah, dua perkara ini yang banyak menyebabkan manusia masuk. Nah ini perlu diantisipasi, maka jangan suka iseng. Nah, awalnya orang itu ngobrol, ngariung biasa aja, lama-lama si itu loh, si ini loh, wah itu akhirnya ngomongin orang, ya nggak kira-kira ngomongin orang. Faksil, maka basuh kolbaka, apa hati anda, binadami, dengan menyesal. Maka alama fataka minallahi azza wajal, maka basuhlah hati kita itu dengan benar-benar menyesal dengan apa yang sudah kita tinggalkan, apa yang sudah kita lupakan, apa yang sudah kita tinggalkan, perintah-perintah Allah, apa yang sudah kita lupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu sudah terlalu lama lupa kepada Allah. Maka basuhlah hati kita ini dengan an-nadmu. Maka an-nadmu taubatun, penyesalan itu taubat. Maka kita harus sering-sering koreksi diri sebenarnya. Apa, menghisap diri, menghitung diri. Jadi dari pagi sampai sore kira-kira itu saya banyak ngomong apa banyak diem, banyak manfaatnya apa banyak mudaratnya. Itu kita menghisap itu sore, maghrib. Jadi mulai pagi sampai maghrib itu banyak ngomong apa banyak diem, banyak manfaat apa banyak mudaratnya. Nah itu setiap hari mestinya itu kita menghisap diri kita sendiri. Jangan menghisap orang lain. Nah kebanyakan kita itu malah menghisap orang lain. Oh itu loh orang itu habis begini. Dia nggak menghisap dirinya sendiri. Jadi malah ngitung orang. Ghalitu wallahi fi nawaiqi ala zaujatin arwa au zaujin. Ghalitu keliru atau salah semua, wallahi demi Allah, fi nawaiqi, kepada orang-orang yang apa ini? Pada menangisi ala zaujatin, kepada istri-istri, au zaujin atau suami. Jadi sebenarnya salah kita menangisi kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan orang tua. Itu salah. Balkana min haqqihim ayyuqimu nawaiqi ala fiqdanihim taqwawu fi qulubihim. Mestinya yang kita tangisi itu adalah kita sudah terlalu lama kehilangan atau kesepian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Ini berat, ini perlu latihan kayak gini.
kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, tidak nangis itu perlu latihan. Tapi sebenarnya yang ditangisi itu tidak itu. Yang ditangisi adalah kita sudah terlalu jauh, kita kesepian, kita kehilangan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mestinya kita itu yang kita tangisi itu kita sudah jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah terlalu lama lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukoh kihu. Tukoh kihu itu apa ya? Tertawa yang sampai itu apa itu? Kalau bahasa Jawa ngakak apa itu? Terbahak. Tukoh kihu bidoh, jadi dia tertawa terbahak. Karena kakot Jawa sirotol mustaqim. Jadi dia itu tertawa terbahak-bahak, kayak dia itu sudah selamat melewat sirotol mustaqim. Coba bayangkan. Sekarang ini kita itu tertawa ketawa kelihatannya selamat nanti lewat sirotol mustaqim itu kita pede harus selamat. Kita ngopi tertawa ini. Nah, kita pede kalau nanti itu lewat sirotol mustaqim kita selamat. Coba nggak kepleset. Jawasta asyiratal mustaqima wa abaratin nironi. Jadi kita itu kayak itu sekarang itu ketawa-ketawa, pede kalau nanti kita itu lewat siratal mustaqim itu tidak terpeleset. Enggak pede enggak kira-kira? Pede ya. Jadi maka sekarang itu syukur, banyak syukur. Syukur kalau kita itu syukur bahwa sebenarnya kalau kita itu syukur maka Allah akan menambah semua. Jadi saya hitung kita sekarang ini yang penting tidak berbuat maksiat itu sudah bagus. Udah nggak usah banyak-banyak wiridan, nggak usah banyak-banyak, ini pokoknya sholat 5 waktu jalan, nggak ngomongin orang, itu aja pokoknya. Ya. Pokoknya itu udah nggak usah sholat ini nggak ini, pokoknya 5 waktu yang wajib jalan, nggak banyak ngomongin orang, nggak banyak ngikut orang, udah. Prinsipnya begitu, itu pasti selamat. Nah, kalau masih yang ini Anda sholat rawatib terus tapi ngomongin orang terus sama aja. Idza lam yakun bainika wa bainallahi wara'un. Idza lam yakun, ketika ada bainaka antara kamu wa bainallahi dan antara Allah, wara'un itu takut atau wedi, ya juzuka anil ma'asi idza khalauta. Jadi ketika antara kita dan Allah itu sudah tidak ada rasa takut ya. Ketika disendiri, kalau banyak orang takut masih wajar, karena takutnya sebenarnya bukan takut sama orang, bukan takut sama Allah, tapi takut sama, contoh jamnya sholat, kita ikut sholat, sebenarnya kita sholat itu bukan karena Allah, takut nanti temennya loh kok nggak sholat, atau jamnya orang pada zakat kita ikut zakat, sebenarnya bukan kok dia mentaati perintah Allah, tapi karena yang lain pada zakat ikut zakat ya. Nah, maka ketika dalam sendirian kita tidak ada rasa takut kepada Allah, ini bahaya. Yang penting itu malah kita ketika kita kholwat, kita sendiri, itu benar-benar hati kita itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illa fadha'tu roba ala ra'sika. Ketika Anda itu sudah tidak pernah merasakan takut kepada Allah, maka sebaiknya ini menurut menurut Ibnu Athaillah Iskandari itu, basuh kepalamu pakai tanah. Kenapa kok begitu? Bahwa kamu itu orang hina sebenarnya. Kita semua ini orang asalnya dari tanah. Jangan sok-sok jagoan, jangan sombong. Jadi itu kata Imam Ibnu Athaillah itu untuk mengantisipasi biar kita tidak
sombong macam-macam itu, kepala kita disuruh ngasih tanah biar semua orang tahu bahwa kita ini asalnya dari wa illa fadayatu rabba ala rasika liqaulihi man lam yakun lahu waraun yahjuzu. Jadi yahjuzu itu sesuatu yang bisa mencegah dirinya anil ma'asi, dari maksiat. Anil ma'asi idza khala, ketika sendirian, lam ya'bawu bi syai'in min amal. Ketika kita dalam kesendirian itu tidak ada takut kepada Allah, yang dikhawatirkan adalah Allah tidak peduli kepada kita akan amal-amal kita. Walaupun Anda itu setiap hari punya amalan banyak, tapi ketika kita itu sendirian tidak takut kepada Allah, itu amalan-amalan kita itu tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu belajar, maka kayak ini perlu belajar sedikit-sedikit. Ini mau tidak mau, ini soal hati. Kalau hati itu perlu belajar, nggak bisa spontan balik tangan, nggak bisa. Maka takut itu pelan-pelan. Sebenarnya kalau dilogikakan gampang kok. Kita ini nggak pernah punya inginan hidup di dunia. Nggak ada ini pengen lahir di Indonesia, di Amerika, itu nggak ada kepinginan kita itu. Tahu-tahu ada di Indonesia, tahu-tahu dilahirkan tahun sekian-sekian, tahu-tahu lahir besar, tiap hari makan, punya saudara, punya bapak, punya itu nggak punya. Sebenarnya kita nggak ada keinginan itu. Sudah diberi setiap hari beri makan, kalau kita disuruh sujud aja kok masih susah. Itu logika sederhananya begitu. Ya, kita nggak punya keinginan lahir di Indonesia. Anaknya siapa, perempuan apa laki-laki, nggak ada itu. Tahu-tahu lahir sudah jadi laki, tahu-tahu lahir sudah jadi perempuan. Nah, sebenarnya logika sederhana itu sudah bisa dicerna bahwa kita ini ya disuruh sujud saja kok masih